Kembali lagi untuk minggu ini saya akan menjelaskan beberapa modul yang sebelumnya belum pernah dibahas. Yang pertama adalah modul warehouse atau logistics, yang kedua B2B atau business to business, yang ketiga adalah production. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai warehouse atau logistics. Ketika kita klik warehouse atau logistik, akan muncul beberapa sub yang juga bisa kita klik. Nah, yang pertama adalah kita harus menyewa tempat untuk warehouse atau logistik kita. Yang pertama, caranya adalah klik location. Nah, akan muncul set location seperti yang tertera di layar kalian. Nah, caranya pun hampir sama, bahkan sama dengan cara menyewa untuk retail kita. Tetapi karena tadi saya sudah menyewa warehouse di Australia, tepatnya di Melbourne, jadi di Melbourne pun sudah terlihat ada simbol biru. Jadi untuk simbol biru adalah simbol tempat warehouse kalian berdiri. Kemudian yang hijau ini adalah tempat retail kalian, dan yang merah ini adalah tempat available atau tempat yang belum kalian gunakan baik sebagai warehouse ataupun retail. Nah, bagaimana cara untuk menyewanya juga sama dengan cara menyewa untuk tempat retail. Yang pertama adalah, contohlah saya ingin menyewa di Melbourne. Kita klik dulu Melbourne. Nah, Melbourne, Australia. Kita klik sebelah kanannya rental manage. Akan keluar location Melbourne, warehouse rental rate-nya 5 Australian dollar per day per meter persegi. Kalian mau memilih untuk menyewa berapa meter persegi dan menggunakan jenis rental kontrak apa, bisa daily contract, 7 day contract ataupun 30 day contract, tergantung dengan strategi kelompok kalian masing-masing. Untuk contoh saja, contohlah daily contract, kemudian di submit seperti itu. Lanjut, kalau sudah kalian submit, nanti akan muncul di tabel sebelah sini, warehouse atau logistik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengisi warehouse adalah dengan membeli procure finished goods, seperti kalian mengisi barang di retail. Sebenarnya kegunaan dari warehouse itu ada dua. Yang pertama adalah tempat menimbun barang. Kalian beli dulu barang di procure finished good, kemudian ditimbun di warehouse atau logistik, baru disalurkan ke retail kalian, atau kalian mau memproduksi. Jadi warehouse ini juga merupakan tempat produksi atau tempat pabrik pembuatan jus kalian. Nah, karena itu tersedia juga procure raw materials. Kita coba satu-satu. Procure finished good. Nah, hampir sama dengan cara membeli retail di vendor. Dan kita buka untuk procure raw materials. Nah, jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika kalian membeli procure finished good untuk mengisi retail kalian, itu sebenarnya adalah membeli barang yang sudah jadi. Jadi sudah dalam bentuk satu cup jus dan siap untuk dipasarkan. Nah, ketika kalian punya warehouse, otomatis kalian juga bisa memproduksi jus kalian sendiri tanpa harus membeli secara grosiran di vendor. Nah, ini adalah raw material purchase yang bisa kalian beli. Bahan-bahan mentahnya ada box, straw, apple, orange, melon, dan lain-lain. Nah, untuk memproduksi satu apple juice contohnya adalah kalian harus membeli satu straw atau sedotan, satu box, kemudian 2 straw atau sedotan, kemudian satu apel. Nah, itu baru kalian bisa mendapatkan satu cup apple juice. Nah, berarti ceritanya kalau seandainya saya ingin memproduksi 1000 apple juice, 1000 orange juice, dan 1000 melon juice, otomatis nanti saya akan membeli box sebesar 3000 karena 1000. Lanjut lagi, beli strawnya itu adalah kelipatan duanya. Jadi kita beli 6000, karena di sini tidak ada 6000, makanya ambilnya yang 8000. Kemudian apple-nya 1000, orange-nya 1000,
melonnya 1000, kemudian kalian klik lagi immediate delivery atau blanket purchase, terserah kalian, kemudian di submit. Bedanya immediate delivery adalah saat itu kalian bayar, saat itu juga barang akan dikirim. Tetapi kalau blanket purchase, ketika kalian klik seperti ini, contohlah kita klik dulu sebentar. Ini cuman contoh aja, jadi aku atau saya mencetnya sebisanya saja. Kemudian ketika kalian submit, nah shipment agreement-nya diklik. Ini persis seperti kalian blanket purchase ketika kalian mengisi retail yang beberapa minggu lalu saya jelaskan, seperti itu. Di submit saja atau di X saja dulu. Nah, kalau sudah kalian tahu caranya membeli procure finished good atau procure raw materials, langsung kita ke move stock. Kalau sudah ada barang di warehouse kalian, kalian bisa move stock atau memindahkan stok kalian ke retail kalian. Nah, caranya tinggal kalian klik retail mana yang mau kalian isi, contohnya Adelaide, kemudian kamu isi berapa quantity to move-nya, berapa jumlah yang mau kamu pindahkan. Kemudian ada pertanyaan quantity on hand 0, ini artinya adalah karena warehouse saya belum ada isinya, makanya isinya 0. Tapi nanti kalau sudah ada isinya, dia akan terisi sebesar jumlah yang ada di warehouse, seperti itu. Move to sudah. Kemudian jangan lupa bahwa untuk transport company fee-nya 5 Australian dollar per kilometer plus 5,000 Australian dollar per trip. Jadi mereka juga memasang harga untuk biaya perjalanan dan biaya transportasinya. Seperti itu. Nah, contohlah ini karena loading, coba di refresh dulu sebentar. Ini adalah warehouse kalian pindahkan ke retail kalian, atau dari retail ke retail mau dipindah, karena contohlah di Brisbane kebanyakan kamu mau pindah ke Adelaide, silahkan, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah stock move list. Stock move list, kalau kalian sudah memindahkan barang, maka listnya ada di sini. Karena saya belum memindahkan barang sama sekali, maka no data found. Perhaps you could check back later. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai schedule auto replenishment. Schedule auto replenishment ini adalah move stock, tapi yang sudah terkoordinir. Jadi kalian nggak perlu ngeklik lagi. Contohnya adalah ketika stok di Adelaide, when quantity less than, ketika stok di Adelaide contohlah tinggal 1000, akan digantikan sebesar 2000. Terserah kalian mau ngeset berapa ini dari Melbourne. Jadi ketika stok dari Adelaide ini jatuh 1000, ketika kalian klik submit di sini, secara otomatis akan diganti atau diisi lagi dari warehouse sebesar 2000, tanpa kalian harus mengeklik apapun. Karena ketika setiap ini submitnya diklik, yaitu secara otomatis kalau ini jatuh 1000, ya akan diganti secara 2000, sebesar 2000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai production terlebih dahulu sebelum B2B. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada resep untuk membuat satu cup apple juice, orange juice, atau melon juice. Tetapi kalau tidak ada mesinnya kan tidak mungkin jadi. Makanya ketika kalian klik production akan muncul machines. Jadi kita harus beli mesin terlebih dahulu. Contohlah satu, saya ingin membeli mesin, ada mesin type-nya, mesin A dan mesin B. Cost-nya sebesar sekian, kapasitasnya sebesar sekian, area yang dipakai sebesar sekian. Area ini akan masuk ke warehouse kalian.
Jadi contohlah kalian sudah merental warehouse sebesar 2.000. Kalau kalian punya mesin A 2 buah, berarti akan berkurang 400 meter persegi 2.000 tersebut. Jadi sisanya adalah 1.600 meter persegi, seperti itu. Nah, of staff required adalah staff yang dibutuhkan untuk satu mesin itu butuh berapa staff. Lanjut lagi adalah kita mau memesan, contoh dulu mesin A terlebih dahulu, procure unitnya 1, jumlah unitnya yang mau kita beli 1 untuk Melbourne, otomatis untuk Melbourne karena warehouse kita di Melbourne, otomatis pabrik kita juga ada di Melbourne. Kemudian klik submit. Nah, is it day 42, need day 42, klik. Kalau sudah, tinggal kita tunggu mesinnya datang. Karena di sini tulisannya mesin 0. Nah, sekarang sudah berubah hari juga sudah berubah, mesinnya sudah 1, otomatis tanpa kita suruh di warehouse atau logistik, kalau ada raw material dan ada mesin, dia akan memproduksi sendiri. Apple juice saya sudah 1.000, orange juice saya sudah 1.000, melon juice saya sudah 1.000. Dan lihat, apple, orange, melon saya sudah habis karena sudah diproduksi. Jadi pastikan untuk punya barang mentah untuk memproduksi barang. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Setelah mesin, saya jelaskan mengenai daily production. Nah, di sini kita bisa melihat dalam satu hari mesin itu memproduksi jumlahnya berapa. Karena mesin itu juga punya masa, namanya masa penyusutan. Jadi dia tidak akan selalu bekerja 100%. Kalau sekarang karena mesinnya baru dibeli, otomatis juga 100%. Karena saya tadi cuman punya raw material 1.000, orange raw material apple 1.000, orange 1.000, melon 1.000, ya full 100% pengerjaannya. Tetapi setelah berganti hari atau setelah berapa puluh hari, dia tidak akan bisa 100%. Ada penyusutan dalam produksi mesinnya. Nah, berarti kita juga harus memperhatikan mesin. Nah, jika seandainya mesinnya sudah tidak berfungsi dengan baik, kalian bisa menjual mesin tersebut, dispose, seperti itu. Ini adalah production grafiknya. Kemudian ada production priority set. Jadi kamu itu mau memprioritaskan bikin jus apa dulu. Mesin tidak bisa membuat atau memproduksi jus secara sekaligus 3 jenis, tidak bisa. Jadi harus satu persatu. Contohlah yang pertama apple juice dulu, selesai, habis apple juice, bahan barang mentahnya untuk membuat apple juice habis, akan pindah ke orange juice. Kalau sudah habis barang mentah orange juice, akan pindah ke melon juice, seperti itu. Jadi kalian harus menetapkan prioritas kalian terlebih dahulu, mana yang mau diproduksi terlebih dahulu. Nah, lanjut lagi. Setelah production priority,